memeriksa tersangka kasus penganiayaan David Mario Dandi dalam kasus tindak pidana pencucian uang Rafael Alun yang merupakan ayah Mario Dandi. Lalu apa yang ingin digali penyidik KPK dari pemeriksaan Mario Dandi, anak Rafael Alun? Kita tanyakan kepada pakar hukum tindak pidana pencucian uang dan juga Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminolog Indonesia, Ibu Yenti Garnasih. Selamat sore Ibu Yenti, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Mbak. Iya, Bu Yenti, kalau dilihat dari konstruksi kasus ini, tindak pidana pencucian uang, apa sebenarnya yang bisa digali dari Mario Dandi terhadap perbuatan ayahnya? Ya, ini posisi penting ya, kata kuncinya pencucian uang adalah dari gratifikasi yang sedang didalami itu uangnya kemana saja. Ini penting sekali. Jadi ini penting ya, kemana saja kalau yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi adalah karena kemungkinan ya ada aliran atau bahkan mungkin misalnya yang bersangkutan pada waktu misalnya beli mobil misalnya atau beli apa, mungkin yang bersangkutan yang membayarkan itu bisa jadi meskipun untuk cash juga bisa. Jadi memang pihak-pihak ketiga atau yang paling penting adalah bahwa para keluarga-keluarga atau orang-orang terdekat yang menerima hasil menerima uang dari Pak Rafael itu. Nah, itu nanti akan kita lihat mereka menerima berapa, bagaimana, apakah ditransferkan atau bagaimana, dan yang perlu didalami adalah bagaimana sikap batin si penerima ini, atau kalau misalnya dia membayarkan, apakah dia patut curiga, apakah dia patut heran, loh ayah saya sebagai apa, beli sekian banyak, ya, punya ini, punya itu gitu ya, dan dia pendidikannya juga cukup, ya menurut saya bisa. Karena memang yang paling penting adalah di pasal 5 itu ya, siapapun yang menerima aliran dana termasuk istri dan anak, itu penting sekali. Karena apa? Kita akan mencari aliran dana masyarakat tuh kemana? Kepada siapapun, meskipun Ya, itu istri dan anaknya. Demikian, Mbak. Itu nanti pasal 5. Pasal oke. 5 UU TPPU, kemungkinannya ke sana. Oke, Bu Yenti, tapi dalam kasus ini anak dan istri nanti pembuktiannya akan seperti apa? Karena kita tahu kalau keluarga dalam hal ini adalah keluarga inti bukanlah hal yang wajar untuk memberikan pembiayaan ataupun nafkah. Iya, dalam hal penerimaan itu kan penerimaan TPPU adalah transaksi yang tidak wajar ya. Mhm. Dalam TPPU transaksi itu memberikan juga transaksi, membagi juga transaksi. Jadi harus dipahami oleh penegak hukum mulai dari bawah sampai dengan hakim. Yang namanya transaksi dalam TPPU itu bukan harus transaksi transfer. Apapun yang namanya memberikan itu namanya transaksi. Nah, nanti itu ada berapa sih yang namanya transaksi mencurigakan kan yang kita kejar. Mencurigakan itu adalah baik dari alasan pemberiannya, mungkin tadi dibahas ya, orang tua Mhm. ayahnya ngasih nggak apa-apa, iya, tapi kita lihat jumlahnya, alasannya, kenapa diberikan, dan jumlahnya berapa. Mhm. Anak atau istri itu kan sedikit banyak tahu lah, suaminya kerja di mana, kebiasaannya bagaimana, penggajian itu, dan tidak harus tahu, patut menduga sudah cukup, bahwa nggak wajar lah bertahun-tahun nerima segini banyak, ya, itu sudah cukup untuk menjerat pelaku-pelaku itu yang harusnya menurut penegak hukum, Ya, pelaku harusnya patut menduga bahwa dia menerima jumlah yang tidak wajar dari oke. hasil Berarti nanti penghitungan. pakemnya adalah dari jumlahnya, seperti itu? Ya, saya kira dari itu ya, karena ini anak ke istri ya, Mhm. suami ke istri atau suami ke bapak ke anak gitu ya. Mhm. Jadi kan, jadi apa ya, yang tidak wajar itu ya, yang beralasan tidak wajar itu kan bukan hanya dari jumlah, tapi juga dari bagaimana how to know yang memberikan atau yang menerima itu pasti mereka tahu kan suami Oke. istri atau anak dan bapak, tapi jumlahnya gitu kan. Ya, apakah ini termasuk harta bergerak dan harta tidak bergerak atau secara keseluruhan? Semuanya nanti. Tapi kalau yang bersangkutan ini kan ada gratifikasi berarti kan korupsi. Kemudian dari korupsi mengalir berarti kan TPPU. Mhm. Tapi kalau korupsinya boleh nanti mulai dilihat harta-harta bahkan sebelum korupsinya boleh itu diperiksa bahkan nanti disita untuk uang pengganti. Tapi Oke. kalau yang bersangkutan ini yang TPPU-nya saja karena dia pasal 5 tidak terlibat korupsinya, itu dia hanya sejumlah dari hasil korupsi itu mengalir ada keberapa yang mengalir kepada dia. Jadi Oke. dalam posisi dia menyampaikan bahwa dia tahu mentransfer atau membelikan bukan itu saya kira kalau dalam TPPU yang namanya saksi yang sekarang saksi adalah terlibat dalam penerimaan transfer atau dia ikut mengalirkan. Baik, Bu Yenti, kalau dalam hal ini terkait dengan keluarga inti, kira-kira apa yang akan ditanyakan KPK kepada Mario Dandi? Eh,
Saya kira ya berangkat dari data dulu ya, data yang sudah ada ya, dugaan kuat yang dari itu kemudian kan ada transfer mungkin ada transfer dari Pak Rafael ke rekeningnya atau ada apa ya penjelasan keterangan dari Pak Rafael bahwa Ya, mungkin Pak Mario Dandi itu disuruh beli ini, oke. memberikan kepada ini. Kemungkinan itu nanti itu yang ditanyakan. Ya, Hmm, tapi posisi tetap berkaitan dengan harta kekayaan itu, bukan berkaitan dengan tahu nggak waktu itu rapatnya apa itu bukan. Karena oke. kemungkinan TPPU tidak di situ. Kalau korupsi bisa jadi saksi adalah pada waktu rapat-rapat itu hadir atau apa. Kalau TPPU itu selalu berkaitan dengan bahwa yang bersangkutan terlibat atas harta kekayaan hasil gratifikasi tersebut. Baik, Bu Yenti, tapi kalau untuk memastikan akurasinya akan seperti apa? Karena ini kan jelas ada hubungan darah, ada sifat ataupun sikap yang secara tidak langsung akan ada upaya untuk saling melindungi. Kita kan bicaranya data-data aliran dana. Kan kita aliran dana, misalnya yang bersangkutan misalnya dibelikan rumah atau dia penguasaan yang restorannya di Jogja gitu ya, dan dia sering ke sana dan sebagainya, dan kemudian dia sendiri mungkin menerima atau dia bahkan dari ayahnya kemudian dibagikan ke teman-temannya gitu ya, karena kan itu Hmm, uang negara, tidak boleh dibagi-bagikan kemana-mana sementara negara dalam keadaan sangat butuh uang kan nggak boleh ya seperti itu. Nanti akan ditanyakan seperti itu. Akurasinya, ya pasti akurasinya adalah ada aliran dana kepada yang bersangkutan itu adalah dasar untuk menyita. Berapa yang harus disita di mana? Karena ini keluarga ya kita cari di mana. Kalau itu sudah berupa barang bergerak atau berupa properti ya kita sita itu nanti di sana siapa tahu atas namanya, atas oke. nama istrinya. Nah itu penting sekali. Dan ini ada satu pembelajaran ya dengan adanya saya sedih sebetulnya melihat Mario diperiksa itu sedih sekali ya. Nah, ini tadi ada pembelajaran ternyata ya korupsi itu juga merusak bagaimana parenting orang tua terhadap anak yang harus mengajari baik malah seperti ini kejadiannya. Nah, Iya. ini harus kita pikirkan secara sosial, secara psikologis ke sosial itu harus kita pikirkan. Karena bagaimanapun juga dia adalah akibat dari ulah ayahnya. Gitu. Baik, artinya ada kesinambungan yang memberikan efek kepada anak itu sendiri. Baik, Ya, Bu ya. Yenti. Ke depan hati-hati istri anak jangan asal aja menerima harta kekayaan yang tidak Hmm, juga dari suami-suami. Ini hmm, pembelajaran yang paling penting. Ini masyarakat harus bergerak di posisi ini. Jadi hmm. hati-hati karena mereka pun akan kena ancaman pidana maksimum 5 tahun dan Baik, jadi harus peran penting bersama dari semua. keluarga inti juga sangat berpengaruh Ya, ya Bu Yenti ya. Dan ya, artinya KPK saat ini hanya menggali informasi yang nantinya akan dikembangkan untuk memastikan apakah aliran TPPU itu mengalir juga ke keluarga inti. Terima kasih ya. Ibu Yenti Garnasi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, pakar hukum tindak pidana pencucian uang dan juga Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminolog Indonesia.